Hora Samanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini Senin 4 Agustus 2025 diambil dari Markus 1 ayat 13-14. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Aprilia Boru Hutauru. Nats renungan harian Senin 4 Agustus 2025 diambil dari Markus 1 ayat 13-14. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dalam bahasa Doa Tapidok, asa di haholongan ma ibana leleng niopat puluari diujuni si bolisi. Rap dohot aka binatang do ibana disi, dungi Roma aka suruh-suruan marhobasi di ibana, alai dung dihurakon si Yohanes, Roma Yesus tuluat Galilea manjami tahun barita naulini debata. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Aprilia Boru Hutauru. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, Injil Markus memberikan gambaran tentang siapa Yesus agar kita percaya dan mengikutinya. Dalam Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11, kita melihat baptisan Yesus digambarkan sebagai penobatannya. Setelah Yesus dibaptis, Roh Allah menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Hal ini mengisyaratkan bahwa Yesus juga adalah manusia yang tidak luput dari pencobaan di dunia ini. Hanya saja, Yesus menang atas pencobaan tersebut. Namun Yesus sebagai manusia tidak berbuat dosa. Dalam menjalani masa puasa di padang gurun selama 40 hari, Yesus disertai oleh malaikat. 40 hari ini bukanlah angka acak. Israel berada di padang gurun setelah menyeberangi Laut Merah selama 40 tahun. Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari dan 40 malam. Elia dituntun selama 40 hari ke Gunung Sinai. Dalam setiap kejadian ini, padang gurun menjadi tempat pembuktian ujian kesetiaan dan janji pembebasan. Israel berada di padang gurun sebagai ujian kesetiaan, sementara janji pembebasan tersedia jika mereka taat kepada Tuhan. Musa berada di gunung selama 40 hari, sementara Israel diuji kesetiaannya, yang mana mereka gagal dengan anak lembu emas. Dan janji pembebasan diberikan oleh Tuhan. Elia diuji dalam menghadapi Raja Ahab yang jahat dan nabi-nabi palsu Baal, dan janji pembebasan diberikan kepada Elia. Israel terbukti bukan anak Allah di padang gurun ketika mereka memberontak terhadap jalan Allah dan dibinasakan. Yesus dinyatakan oleh Bapa sebagai anak terkasih dan yang berkenan kepada Allah. Yesus berada di padang gurun selama 40 hari. Padang gurun adalah tempat pembuktian. Padang gurun adalah tempat pengujian. Inilah sebabnya Israel berada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Inilah sebabnya Yesus berada di padang gurun pada awal pelayanannya.
Bapa berkata bahwa inilah anak terkasih dan ia berkenan kepadanya. Hanya kitab Markus yang mencatat ketika Yesus berada di padang gurun, di sana juga ada binatang liar. Nah, ini adalah detail yang tidak diungkapkan dalam kisah Injil lainnya. Mengapa Markus memberikan detail ini kepada kita? Binatang-binatang buas merupakan gambaran dari unsur bahaya lainnya. Tidak ada hal positif tentang berada di antara binatang-binatang buas. Ini adalah gambaran bahaya. Namun Yesus mampu berada di antara binatang-binatang buas tanpa konsekuensi yang membahayakan. Jika kita hubungkan dengan Yesus turun ke Galilea memberitakan Injil, dimungkinkan bahwa Yesus juga memberitakan kepada semua makhluk sebagaimana ciri khas kitab Markus dalam hal pemberitaan Injil, yaitu beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hal ini berkaitan erat dengan kedatangan Yesus yang merupakan Mesias yang memulihkan kerusakan penciptaan oleh karena dosa. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk melakukan misi pemberitaan Injil yang dimulai dari Galilea, yang merupakan tempat pertama sekali yang mendapat pemberitaan Injil oleh Yesus Kristus. Di mana tempat ini adalah tempat yang termarginalisasi. Kedatangan Yesus ke Galilea sebagai tempat pertama mengabarkan kerajaan surga adalah keberpihakan Yesus kepada kaum yang termarginalkan, yaitu kaum miskin, lemah, dan hina. Hidup kita tidak akan lepas dari pencobaan ataupun godaan, sebab setiap harinya dunia dengan segala keindahannya akan digunakan oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Allah hingga kita memiliki hubungan yang rusak atau terputus dengan Allah itu sendiri. Melihat pencobaan yang dialami Yesus sesuai dengan keterangan Injil Markus, maka sangatlah perlu sekali kita memohon penyertaan Allah supaya mengirimkan Roh Kudus dan para malaikatnya untuk menyertai kita dalam setiap saat agar kita menang atas berbagai pencobaan yang kita hadapi. Pencobaan Yesus di padang gurun adalah menyangkut hal yang kerap terjadi dan dipergumulkan manusia dalam kehidupan kesehariannya, yaitu makanan, harga diri, kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kita tak sanggup berjalan sendiri. Hanya ketika Allah menyertai, kita dimampukan untuk menang atas godaan dan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi yang tampil memukau di tengah kehidupan kita. Dari kemenangan Yesus atas godaan atau pencobaan di padang gurun dalam hal menahan diri dan juga menaklukkan iblis dengan segala tipu dayanya, kita dapat belajar dan memahami bahwa idealnya seseorang yang mau memberitakan Injil haruslah mampu mengendalikan, menguasai, dan mengosongkan dirinya sebagaimana Yesus melakukannya sebelum memulai pemberitaan Injil ke Galilea. Penguasaan diri, pengendalian diri, dan pengosongan diri adalah salah satu kunci yang harus kita miliki untuk menang atas godaan dan pencobaan yang ada di dunia ini. Dan adalah hal yang tidak mungkin kita dapat memenangkan orang lain tanpa kita memenangkan diri sendiri. Apa yang dapat kita terima dari nats ini adalah karena ia sendiri telah menderita ketika ia dicobai, maka ia sanggup menolong mereka yang dicobai. Ada sebuah pola yang diberikan kepada kita ketika Yesus berada di padang gurun. Ketika Yesus berada di padang gurun, Allah menyertainya. Para malaikat melayani dan memeliharanya selama masa itu. Ketika Israel berada di padang gurun, Allah menyertai mereka, memelihara mereka sepanjang perjalanan. Demikian pula dengan kita, itulah inti yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Sementara kita berada di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di sorga, menanggung pencobaan dan godaan, Yesus sanggup menolong kita. Dan Allah tetap menyertai kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Pertolongan kita bukan hanya karena kita telah dibebaskan dari dosa. Pertolongan kita terus berlanjut hingga hari ini karena Allah menyertai kita sehingga kita dapat melawan iblis dan mampu bertahan melawan serangannya. Karena Yesus melawan iblis dan mengalahkannya, kita dapat berdiri dengan kuasa Allah melawan iblis dan meraih kemenangannya. Amin.
Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Utuslah para malaikat-Mu menyertai kami supaya kami menang atas segala godaan yang kami hadapi. Mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat mengosongkan diri, mengendalikan dan menguasai diri dan keinginan kami, sehingga kami menang atas segala godaan yang kami hadapi di dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.